Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir atau mengikuti pelatihan desain 3 dimensi yang diadakan oleh komunitas Despromik dari Teknik Industri tahun 2021 ini. Di sini saya Faisal Kholis Khairuddin sebagai pemateri yang pertama akan menjelaskan mengenai desain dan assembly. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan menjelaskan mengenai drawing. Langsung saja, kita bisa menggunakan berbagai versi dari aplikasi SolidWorks-nya. Di sini saya menggunakan versi 2016. Nah, teman-teman tidak usah khawatir, baik dari versi di bawahnya atau di atasnya, karena tidak terlalu banyak perbedaan yang signifikan dari fitur-fiturnya. Nah, langsung saja kita new file. Kemudian di sini ada 3 mode, yaitu mode part, kemudian mode assembly, dan mode drawing. Nah, mode part ini digunakan untuk membuat sketsa 2 dimensi, kemudian nanti akan diteruskan menjadi permodelan dalam 3 dimensi. Selanjutnya ada mode assembly, yaitu digunakan untuk dalam melakukan beberapa perakitan dari komponen yang sudah dibuat. Selanjutnya ada mode drawing. Mode drawing ini digunakan untuk permodelan 3 dimensi, kemudian dikonversi atau divisualisasikan ke dalam 2 dimensi. Nah, langsung saja kita pilih part. Di sini nanti kita akan membuat roda troli atau trolley wheel. Sebelum teman-teman membuat desainnya, pastikan teman-teman sudah memilih MMGS untuk satuan yang akan kita gunakan. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ada 3 jenis plan, yaitu ada front plan, kemudian top plan, dan right plan. Nah, untuk front plan ini digunakan untuk membuat desain 2 dimensi dari pandangan depan. Kemudian untuk top plan yaitu menggunakan dari pandangan atas. Lalu ada right plan, itu membuat 2 dimensi atau sketsa dari pandangan kanan. Nah, untuk saat ini nanti kita akan membuat Excel, kita menggunakan front plan. Kita pilih sketch, lalu kita pilih centerline. Nah, di sini kita akan membuat centerline dari titik origin ke atas. Kemudian, nah di sini kita bisa lihat perintah yaitu centerline ini masih terhubung. Kita bisa mengakhirinya dengan klik pada keyboard ESC yang ada di pojok kiri atas, atau bisa klik kanan kemudian klik select. Oke, nah di sini perintah sudah diakhiri. Lalu kita pilih line, kita buat sketsanya terlebih dahulu. Teman-teman bisa mengikutinya. Jika sudah, kita kasih dimensi pada sketsa yang kita buat ini dengan menggunakan Smart Dimension. Untuk panjang yang atas ini sebesar 29 mm, kemudian untuk bawah yaitu 39 mm. Lalu untuk tinggi dari sisi sebelah sini yaitu sekitar 8,95 mm. Lalu untuk tinggi yang sebelah sini
sebesar 11,95. Oke, ini. Kemudian teman-teman bisa checklist saja. Lalu kita akan membuat pencerminan dari sketsa yang kita buat ini menggunakan mirror entities. Nah, mirror entities ini digunakan untuk menduplikat sketsa yang dibuat dengan prinsip kerja cermin. Nah, langsung saja kita pilih mirror entities. Lalu teman-teman bisa lihat di sisi sebelah kiri, di sini ada entities to mirror. Nah, ini kita pilih dulu garis yang nantinya kita akan duplikat atau kita cerminkan. Lalu jika sudah terpilih semua, di sini akan ada jenis-jenis lainnya, yaitu ada line 1, line 2 hingga line 6. Kemudian di sini klik pada mirror robot. Nah, mirror robot ini fungsinya sebagai poros atau sebagai istilahnya sebagai kacanya. Nah, teman-teman bisa klik saja pada ini line yang tengah ini. Nah, maka akan diduplikat seperti pada garis yang sebelah sini, yaitu yang berwarna kuning ini. Jika sudah, teman-teman bisa langsung checklist. Nah, maka garis sudah terbuat. Lalu kita akan membuat sketsa ini memiliki volume atau memiliki tebal, yaitu dengan menggunakan revolve brush. Nah, revolve brush ini digunakan untuk membuat atau mengubah gambar objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi dengan cara memutar. Langsung saja klik pada feature, kemudian revolve brush. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ada axis of revolution. Nah, ini teman-teman bisa langsung saja pilih pada garis yang di bawah ini. Nah, maka akan divisualisasikan menjadi memiliki volume. Nah, untuk di regionnya tetap plain, kemudian derajatnya 360. Jika sudah, teman-teman bisa checklist saja. Oke, selanjutnya kita akan membuat sisi sebelah sini itu memiliki garis atau memiliki siku dengan menggunakan chamfer. Nah, teman-teman bisa cari fitur chamfer ini pada fitur fillet. Nah, di sini ada panah bawah, teman-teman bisa pilih chamfer. Nah, chamfer ini digunakan buat garis atau garis miring. Bisa teman-teman parameternya ini kita ganti dengan 2 mm. Lalu di sini chamfer parameter kita pilih saja untuk sisi sebelah sini dan sisi sebelah sini. Nah, jika sudah, teman-teman bisa langsung checklist. Nah, di sini akan sudah terchamfer atau menggunakan fitur chamfer. Nah, untuk Excel ini sudah selesai. Teman-teman bisa save dengan nama Excel. Selanjutnya kita akan membuat Excel support, yaitu langsung saja kita klik new lalu part. Oke. Kemudian kita menggunakan top plane, yaitu sisi sebelah atas. Lalu kita pilih sketch, kemudian kita buat garis menggunakan line seperti ini.
Jika sudah, kita buat center line dari titik origin ke sebelah kanan. Jika sudah, kita akan beri dimensi terlebih dahulu dari sketsa yang kita buat ini dengan menggunakan Smart Dimension. Untuk tingginya itu 41 mm, lalu untuk lebarnya itu sekitar 37 mm. Jika sudah, teman-teman bisa checklist. Lalu kita akan mencerminkan ini lagi menggunakan fitur Mirror Entities. Caranya sama seperti yang pertama, yaitu kita pilih garis yang kita akan duplikat, lalu pada mirror about ini kita pilih garis centerline. Maka akan terbentuk seperti ini. Jika sudah, langsung saja checklist. Lalu kita beri ketebalan menggunakan fitur extract boss. Klik fitur, kemudian extract boss, lalu untuk directionnya itu plane, lalu untuk parameter ketebalannya itu 10 mm aja. Jika sudah, teman-teman bisa langsung checklist. Kemudian nanti kita akan membuat sketsa lagi pada di sebelah sini. Kita buat lingkaran. Kita buat circle pada di sebelah sini. Jangan lupa teman-teman klik dulu permukaannya, kemudian baru pilih sketch, lalu pilih lingkaran. Langsung saja kita arahkan pada kursor pada titik origin, kita drag ke bawah, lalu kita buat lingkaran, kemudian kita kasih dimensi pada lingkaran ini, diameternya 40 mm. Jika sudah, teman-teman bisa checklist. Lalu kita buat line garis dari sebelah sini bersinggungan dengan lingkaran. Kita cari titik singgungannya. Kita lihat di sini. Jika sudah menandakan dua ini warna hijau ini, menandakan garis yang teman buat itu bersinggungan dengan lingkaran. Lalu kita buat line lagi dari sebelah sini ke sini, kemudian kita lihat kita singgungan lagi ke lingkaran. Nah, di sini bisa dilihat jika masih ada simbol satu ini menandakan hanya garis yang teman-teman buat itu hanya berpotongan dengan lingkaran. Nah, kita cari lagi hingga ada dua simbol ini. Jika sudah, kita akhiri perintah dari line. Kemudian kita beri dimensi untuk tingginya ini dengan menggunakan Smart Dimension pada titik origin dan pada titik pusat lingkaran. Nah, ini kita kasih ukuran sebesar 48 mm. Jika sudah, teman-teman bisa checklist. Lalu kita akan memotong atau menghilangkan garis yang tidak kita gunakan menggunakan Trim Entities. Nah, Trim Entities ini digunakan untuk memotong sketsa atau garis yang kita buat. Di sini ada
option, ada trim to power, kemudian trim to close. Nah, dan lain sebagainya. Ini trim power trim itu digunakan untuk memotong desain yang kita buat ini dengan melalui garis kursor yang dilewatinya seperti ini. Ini fungsinya untuk power trim dan lain sebagainya. Ini nanti teman-teman bisa coba saja di rumah, dieksplor lagi di rumah. Bisa kita hilangkan untuk garis yang kita tidak gunakan. Kemudian kita akan memberi dimensi atau memberi ketebalan pada sketsa yang kita buat dengan fitur extract brush seperti ini. Kita akan membuat penebalannya itu masuk ke dalam dengan cara kita reverse pada direction 1 ini. Tanda panah ini menandakan kita untuk mereverse sketsa yang kita buat ini. Nah, jika sudah untuk ketebalannya itu 10 mm aja, teman-teman checklist saja seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat sketsa lagi pada sisi sebelah sini. Kita pilih sketch, lalu kita pilih lingkaran atau circle. Nah, kita arahkan pada lingkaran yang di bawah ini. Nah, nanti akan ada tanda plus di ini menandakan titik pusat dari lingkaran yang ada di bawah ini. Kemudian kita arahkan hingga terlihat warna ini, kuning ini, menandakan nanti ukurannya akan sama seperti lingkaran yang sebelumnya. Jika sudah, bisa di checklist saja. Lalu kita kasih ukuran juga nggak apa-apa, karena juga bisa buat ngecek juga tadi karena lingkarannya sudah pas atau belum untuk ukurannya. Selanjutnya teman-teman bisa checklist, lalu kita kasih tebalan dengan menggunakan extract brush. Untuk parameternya atau untuk ketebalannya itu 2 mm saja. Untuk directionnya plain juga. Jika sudah, checklist. Lalu kita akan membuat di sini lingkaran yang nantinya akan berlubang menggunakan fitur hole wizard dengan bantuan poin di sini. Pada poin ini kita bisa klik permukaan ini terlebih dahulu, lalu kita pilih poin. Kita buat titik pada pusat lingkaran karena nanti kita akan membuat lubang pada tengah lingkarannya atau pusat lingkaran. Jika sudah, teman-teman bisa checklist. Lalu kita lihat pada feature. Nah, di sini fitur pada hole wizard ini belum terbuka. Karena apa? Karena kita masih masuk dalam fitur sketch. Nah, kita keluar dulu dari fitur sketch, kita exit sketch, lalu kita lihat, kita klik feature. Nah, di sini hole wizardnya sudah terbuka. Langsung saja teman-teman bisa checklist. Nah, di sini kita akan menggunakan hole tab-nya itu ini, legacy hole. Nah, legacy hole ini digunakan untuk membuat lubang yang sesuai dengan parameter yang akan kita gunakan. Nah, kita langsung saja pilih position, lalu klik pada 3 dimensi sketch. Kita arahkan pada titik poin atau sketsa poin yang kita buat tadi.
kita klik, kemudian kita kembali ke type. Nah, di sini kita atur lagi untuk diameter dan untuk panjang yang akan lubang yang akan kita buat. Nah, itu pada menu value atau section dimension, pada value diameter ini kita ganti, kita double klik, kita ganti 8 mm. Oh maaf, maksud saya 18 mm. Lalu untuk ketebalannya itu sebesar 12 mm. Nah, caranya teman-teman double klik. Nah, ini nanti bisa dirubah. Jika sudah, bisa di checklist. Di sini titik poinnya masih terlihat. Ini kita bisa hide saja, kita klik kemudian akan muncul, kita hide. Kita cek dulu apakah sudah sesuai dengan parameter yang kita buat. Ya, di sini sudah 18 dan sudah kedalamannya itu sebesar 12. Jika sudah, kita akan membuat di sini kita buat lingkaran sama dengan menggunakan wizard dan dengan bantuan poin. Kita klik pada permukaan ini terlebih dahulu, kemudian kita escape, lalu kita pilih poin. Kita taruh poin ini ke sembarang tempat terlebih dahulu, lalu baru kita kasih parameternya atau dimensinya. Kita kasih 12 mm, kemudian dari sini ke titik ini besar 12 mm sama. Jika sudah, jangan lupa kita exit sketch agar fitur pada hole wizardnya ini terbuka. Kita pilih hole wizard, lalu kita menggunakan negasi lagi dengan section dimensionnya itu untuk diameternya kita ganti 11 dan untuk kedalamannya itu sebesar 10. Jika sudah, kita pilih position, lalu 3 dimensi sketsnya kita arahkan pada titik poin tadi. Jika sudah, kita bisa checklist. Kita lihat, oh ini sudah value-nya sudah terbuat. Kita bisa checklist saja. Kita lihat apakah parameter yang kita masukkan sudah benar. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa diameternya itu 11 mm dan untuk kedalamannya itu sebesar 10 mm. Kita hilangkan poin ini dengan kita hide saja. Kemudian kita akan mencerminkan atau kita akan menduplikasi fitur yang kita buat ini menggunakan fitur mirror. Nanti akan kita duplikasi ke sebelah sini. Langsung saja kita pilih ini pada feature, kemudian di sini ada mirror, kita klik, lalu kita lihat di sebelah kiri ada mirror face atau plane. Nah, ini sama seperti fungsinya sama seperti center line itu, sebagai titik atau sebagai cermin atau sebagai acuan untuk cerminnya. Nah, kita pilih menggunakan front plane. Nah, seperti ini. Lalu untuk feature to mirror, nah ini kita
pilih saja pada fitur yang akan kita duplikat, yaitu tadi kita buat lubang ini, kita pilih klik. Nah, maka akan terduplikasi pada sebelah kanannya ini. Jika sudah, teman-teman bisa checklist saja, maka fitur kita sudah berhasil kita duplikat. Selanjutnya kita akan membuat lekungan pada sisi sebelah sini dengan menggunakan fitur fillet. Kemudian kita atur terlebih dahulu parameternya itu sebesar 12 mm. Kemudian kita pilih sisi yang akan kita fillet. Jangan lupa kita checklist pada full preview. Jika sudah, teman-teman bisa checklist saja. Selanjutnya di sini kita akan membuat penyangga berbentuk siku pada sebelah sini dengan menggunakan fitur rib. Fitur rib ini apa? Fitur rib digunakan untuk memberikan ketebalan tertentu dalam arah tertentu juga antara kontur dan bagian yang sudah ada. Jadi kita akan membuat kontur atau membuat garis sebelah sini. Langsung saja kita buat sketsa. Kita pilih sketch, kemudian langsung pilih sketch yang ada pada sisi sebelah kiri atas ini. Nah, sampai hingga ada message atau pesan seperti ini. Kita pilih menggunakan front plane karena kita akan membuat garis itu berada di tengah atau tepat di tengah. Kemudian kita langsung ke line, lalu kita arahkan hingga ke bawah ini. Kemudian kita beri dimensi dari titik ini dengan titik ini sebesar 20 mm. Selanjutnya kita akan memberi dimensi juga pada untuk tingginya sebesar 32 mm. Lalu teman-teman bisa checklist saja. Kita klik pada feature, lalu kita pilih rib. Di sini kita melihat bahwa ada kontur yang nanti akan memberikan bentuk berupa siku. Ya, nanti bisa dilihat pada parameter ini. Di sini ada first side. Nah, ini nanti akan ada penambahan di sebelah kiri saja. Kemudian untuk second side-nya ini berupa penambahan yang akan ada pada sisi sebelah kanan, dan kita akan membuat berada di tengah atau berada di antara dari kontur yang kita buat tadi. Nah, pada both size. Kemudian untuk ketebalannya itu 10 mm. Jika sudah, bisa checklist saja. Maka kontur atau dimensi yang kita buat itu sudah terbentuk. Nah,
di sini kan tadi kontur, kemudian ada penambahan berupa bentuk atau bidang ini. Jika sudah ini part support Excel atau Excel supportnya sudah terbuat, teman-teman bisa save dengan nama Excel support, lalu bisa teman-teman save. Kemudian kita akan membuat bagian roda. Kita lipat lagi, kita akan membuat dengan menggunakan front plane. Kemudian kita sketch, lalu kita pilih center line dari titik origin ke sebelah kanan, kemudian center line lagi dari sini vertikal dengan garis titik origin ke atas. Kemudian kita pilih line, buat seperti ini dulu. Jika sudah, kita kasih dimensi. Untuk tingginya dengan titik origin itu sebesar 50 mm. Lalu untuk tingginya ini sebesar 11 mm. Lalu untuk sisi sebelah sini sebelah sini sebesar 5 mm. Untuk sini 3 mm. Lalu untuk titik ini dengan garis ini sebesar 5 mm juga, dan untuk tingginya ini sebesar 14 mm. Dan untuk sisi sebelah sini atau panjang ini 19 mm, dan untuk tingginya panjangnya ini juga 19 mm. Jika sudah, teman-teman bisa checklist, lalu kita akan fillet pada sketch yang kita buat dengan sketch fillet itu sebesar 3 mm. Kemudian entities to filletnya itu kita pilih pada sebelah sini dan sebelah sini. Jika sudah, bisa di checklist. Lalu kita akan membuat atau memberikan pencerminan atau menduplikasi sketsa yang kita buat dengan menggunakan mirror entities. Kita pilih langsung saja, kita pilih sketsa atau kontur yang kita akan duplikat. Lalu untuk mirror about-nya itu kita pilih center line. Jika sudah, bisa di checklist. Kemudian kita akan memberikan ketebalan pada sketsa yang kita buat ini dengan menggunakan fitur revolve boss, karena kita akan membuat roda dari troli. Nah, dari axis of revolution ini kita pilih pada center line yang ada di bawah seperti ini, maka roda akan terbentuk. Jika sudah, teman-teman bisa checklist, lalu bisa teman-teman save dengan nama well.
Selanjutnya kita nyupat lagi, kita akan membuat top atau bagian atas dari roda troli, yaitu kita menggunakan top lane. Lalu kita pilih center rectangle dari titik origin, kita sembarang dulu, lalu kita kasih dimensi yaitu sebesar 136 dan untuk tingginya sebesar 82 mm. Lalu jika sudah checklist, lalu kita akan fillet pada sketsa yang kita buat dengan parameter 12 mm. Lalu kita pilih keempat sisinya. Jika sudah, bisa teman-teman checklist. Lalu kita akan memberi ketebalan pada sketsa yang kita buat ini dengan menggunakan fitur extra gloss. Untuk ketebalannya itu sebesar 16 mm. Jika sudah, bisa checklist. Lalu kita akan membuat sketsa pada sebelah sini. Kita pilih sketch, kemudian kita pilih corner rectangle, kita buat sisi sketsa pada sebelah sini, lalu pada sebelah sini dan sebelah sini. Jika sudah, kita kasih dimensi. Untuk panjangnya 48 mm dan untuk tingginya sebesar 4 mm, dan ini sama. Untuk tingginya, untuk panjangnya sebesar 48 mm. Selanjutnya kita kasih ukuran pada sisi sebelah pada titik origin dengan garis ini itu sebesar 31 mm. Kemudian dari titik ini dan titik ini sama 31 mm. Lalu dari titik kotak yang atas dengan ini itu sebesar 24 mm. Jika sudah, teman-teman bisa checklist. Lalu kita akan potong ini dengan menggunakan fitur extra cut. Kemudian untuk direction 1 ini kita true call aja, karena kita akan potong sampai ujung. Jika sudah, teman-teman bisa checklist. Lalu kita akan membuat lubang pada sebelah sini dengan menggunakan tool wizard lagi dengan bantuan poin. Kita arahkan saja pada ini, kursor kita arahkan pada cekungan ini atau lekungan ini, kemudian akan ada tanda plus ini menandakan berada di pusat lingkaran atau pusat dari sketsa fillet yang kita buat tadi. Karena ini tadi kan untuk jari-jarinya itu 12, maka sudah sesuai dengan sketsa nanti dengan ukuran
untuk panjangnya sini 12 dan panjangnya sini 12. Jadi tidak perlu kita beri dimensi. Lalu jangan lupa exit sketch terlebih dahulu, kemudian pada menu feature lalu goal wizard. Dengan whole tab-nya itu legacy lagi dan type-nya itu simple. Kemudian untuk value ini untuk diameternya 11 dan untuk kedalaman itu sebesar 12 mm. Jika sudah, langsung ke position lalu 3D sketch. Nah, kita arahkan pada poin yang kita buat tadi. Jika sudah, teman-teman bisa checklist, maka akan terbuat lingkaran ini. Kita hilangkan saja poinnya, lalu kita akan membuat lingkaran ini pada ketiga sisi yang sebelum ini. Nah, dengan menggunakan fitur linear pattern. Kemudian teman-teman bisa lihat pada sisi sebelah kiri ini ada direction 1. Kemudian teman-teman bisa pilih pada sisi sebelah sini. Kemudian direction 2 ini pada garis atau sisi sebelah bawah. Teman-teman pastikan untuk arah panahnya ini sesuai. Kita akan membuat lubang atau duplikat sebelah sini untuk arah sini, untuk panahnya ke atas, dan untuk panahnya dari bawah ini ke sebelah kanan. Nah, nanti akan kita buat sebelah kanan ini. Jika teman-teman ada panah yang tidak sesuai di sini, teman-teman bisa pilih reverse pada direction ini. Jika sudah, kita pilih fitur yang kita akan duplikat, yaitu kita fitur hole tadi. Nah, jika sudah, akan ada warna kuning seperti ini. Karena ini masih terlalu berdekatan, kita beri ukuran pada parameternya ini sebesar 58. Direction 1 58 dan direction 2 ini 112. Kemudian untuk jumlah dari lingkaran ini 2, dan di direction 2 juga jumlah lingkarannya 2. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa checklist. Part bagian atas dari roda troli sudah selesai. Teman-teman bisa save dengan nama top. Jika sudah, save saja. Selanjutnya kita akan membuat file atau dengan menggunakan mode assembly. Kita new file, kemudian mode assembly, lalu klik OK. Jika sudah, ini tampilan awal dari mode assembly. Kemudian teman-teman bisa lihat pada sisi sebelah kiri di sini ada open document. Di sini sudah ada komponen-komponen atau part-part yang sudah kita buat tadi. Teman-teman bisa lihat jika teman-teman di sini masih tersimpan atau teman-teman belum silang, maka nanti di sini otomatis akan ada, secara otomatis akan ada. Jika teman-teman di sini tidak ada, teman-teman bisa klik boros.
lalu kita buka filenya tadi. Nah, kita pilih komponen yang nantinya kita akan assembly dengan base pertama, yaitu pada di sini kita bisa lihat kita bisa menggunakan top untuk base-nya atau dasarnya. Di sini teman-teman bisa klik saja. Komponen pertama yang dimasukkan dalam mode assembly ini akan menjadi base atau akan menjadi komponen yang tidak bisa kita gerakkan sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi di sini tidak bisa bergerak atau menjadi dasarnya. Selanjutnya kita akan memasukkan komponen lagi. Kita pilih support Excel. Di sini kita bisa klik saja, lalu nah di sini untuk komponen kedua ini dia bisa kita gerakkan sesuai apa yang kita mau. Tapi untuk komponen yang pertama yang kita masukkan tadi itu di sini tidak bisa bergerak atau stuck pada posisinya. Kemudian kita bisa meet atau kita gabungkan. Kita klik pada assembly, kemudian pada meet, lalu meet sectionnya ini kita pilih bisa dari permukaan dengan permukaan. Ini contoh dari permukaan dengan permukaan, kemudian garis dengan garis, lalu bisa dengan titik juga. Kemudian kita akan membuat sisi sebelah ini atau Excel support ini ke sebelah sini dengan menggunakan fitur mirror komponen ini. Kita bisa ke assembly, kemudian di sini ada linear component pattern. Nah, di sini kita lihat atau kita bisa klik pada panah yang di bawah ini, kemudian kita pilih mirror komponen. Jika sudah, kita bisa lihat pada sebelah kiri di sini ada selectionnya, itu ada mirror plane. Nah, mirror plane ini sama dengan yang part-part sebelumnya, itu sebagai cermin. Nah, kita pilih pada di sini. Di sini kita bisa lihat ada assembly. Nah, di sini ada panah, bisa klik saja, lalu kita pilih untuk fitur atau komponen part, komponen top maksud saya. Kita pilih mirrornya itu, nah ini kita right plane dari top, karena ini kan berada di tengah, atau biar nanti bisa sesuai dengan pencerminan kita buat. Nah, kemudian untuk komponen to mirror itu teman-teman bisa klik saja pada komponennya, atau teman-teman bisa klik pada Excel support di sini. Jika sudah, nanti akan masuk ke sebelah sini, lalu teman-teman bisa checklist saja. Nah, maka akan tercerminkan seperti ini atau terduplikan seperti ini. Selanjutnya kita akan merakit komponen dari Excel. Ini jika sudah, kita match lagi
dengan permukaan dalam dari lingkaran ini. Jika sudah teman-teman checklist, lalu di sini kan masih bisa digerakkan. Kemudian kita akan matte lagi dengan menggunakan plan. Kita matte dengan plan. Nah, caranya seperti apa? Kita masuk pada sebelah sini, kita klik pada panah dari top ini, komponen top, lalu kita pilih right plan lagi. Kemudian untuk plan yang kedua itu pada Excel. Nah, di sini ada tanda panah kan, teman-teman bisa klik, lalu kita pilih lagi pada right plan. Nah, di sini secara otomatis dia akan lurus dengan plan yang kita matte. Nah, jika sudah, teman-teman bisa checklist. Di sini part Excel sudah tidak bisa digerakkan ke segala arah. Jika sudah, teman-teman checklist. Lalu kita akan pasang rodanya. Kita insert komponen, lalu kita pilih wheels-nya. Jika sudah seperti ini, klik saja, lalu kita matte permukaan dengan permukaan, yaitu permukaan dalam lingkaran ini dengan Excel. Jika sudah checklist, nah, di sini masih bisa digerakkan. Kemudian kita matte antara plan dengan plan. Caranya sama, pada Excel kita pilih right plan, kemudian pada roda atau wheel itu juga menggunakan right plan. Jika sudah, teman-teman checklist seperti ini. Sudah tidak bisa digerakkan ke segala arah. Baik, untuk part atau untuk pelatihan desain 3 dimensi, yaitu membuat roda troli atau trolley wheel, sudah selesai. Jadi teman-teman bisa di save dengan nama trolley wheel. Jika sudah, save saja. Baik, untuk pelatihan dari desain dan assembly atau dari pemateri pertama sudah selesai. Nanti akan dilanjutkan oleh Mas Reza sebagai pemateri yang kedua, akan menjelaskan mengenai mode drawing. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Nur Fauzi, bisa dipanggil Reza, sebagai asisten menggambar teknik angkatan 2019. Nah, di sini saya sebagai pemateri kedua melanjutkan materi 1 yang telah dijelaskan oleh Mas Faisal. Di materi kedua ini kita akan mempelajari tentang drawing pada SolidWorks. Nah, langsung saja pada pembelajarannya. Yang pertama, tentu saja kalian buka aplikasi SolidWorks. Di sini saya menggunakan SolidWorks 2000 versi 2018. Langsung saja kita klik New Document. Nah, di sini kita akan menggunakan drawing. Nah, drawing di sini apa sih gunanya? Gunanya drawing di sini adalah pada dunia menggambar teknik digunakan untuk memuat segala informasi teknis dari suatu benda. Untuk kasus SolidWorks ini, informasi teknis dari suatu part atau assembly yang telah kita buat sebelumnya, mulai dari ukuran,
dimensi benda, visualisasi benda, materialnya, dan lain-lain sesuai kebutuhan yang kalian inginkan. Lalu kita klik OK. Nah, saat kalian pertama membuka dokumen drawing, kalian akan terlihat pop-up sheet format atau size. Nah, di sini kita akan memilih format kertas yang akan dipakai. Nah, akan terlihat ukuran standar ISO atau International Standardization Organization. Di sini ada format standarnya dari A0 sampai A4 ISO. Atau jika ingin memakai format lain, kalian bisa uncheck di sini. Nah, di sini akan terlihat berbagai macam ukuran dan format, mulai dari JS, DIN, ISO, ANSI, dan lain-lain. Nah, karena kita basic tutorial, kita akan menggunakan ISO format. Di sini kita menggunakan A4 ISO, bisa kalian klik OK. Nah, di sini akan langsung terlihat tampilan sheet A4 dengan format ISO dilengkapi dengan etiket. Langkah pertama yang akan kita lakukan tentu saja memasukkan part yang akan kita buat menjadi 2 dimensi. Bisa kalian lihat pada bagian kiri, pada bagian Feature Manager, pada bagian part atau assembly to insert. Jadi kita akan memasukkan part atau assembly di sini. Ada Open Document. Bisa kita klik Browse di sini. Nah, part pertama yang akan kita buat 2 dimensi drawing adalah top plane. Kalian pilih top plane lalu open. Nah, perlu diketahui di SolidWorks itu biasanya yang dipakai adalah proyeksi Amerika. Di mana proyeksi Amerika itu di bagian kiri bawah sini itu adalah pandangan depan. Lalu di atas pandangan atas isometri, lalu di sini right view atau pandangan samping. Nah, di sini yang akan kalian munculkan pertama kali yaitu pandangan depan atau front view. Bagaimana kita bisa tahu yang akan kita munculkan adalah front view? Nah, kita bisa lihat pada Feature Manager bagian kiri sudah terbuka yaitu Tools Model View. Kalian bisa lihat di bagian orientasi, bagian Standard View yang menyala yaitu pada bagian front. Jadi sudah dipastikan bahwa yang muncul pertama ini nanti adalah pandangan depan dari part top plane. Langsung saja bisa kalian klik pada kiri bawah ini, klik satu kali aja. Nah, akan terlihat pandangan depan dari part top plane. Nah, jika kalian geser ke atas tanpa drag, nanti akan muncul pandangan atas dari part top plane. Nah, di SolidWorks ini dinamakan Tools Projected View. Nah, Projected View itu tools untuk memproyeksikan pandangan dari pandangan yang pertama kalian munculkan. Pandangan pertama yang kita munculkan adalah pandangan depan dari part top plane. Lalu bisa kita geser ke atas, akan muncul pandangan atas. Lalu misal kita geser ke kanan akan muncul pandangan samping, dan bisa kita geser ke miring ke atas akan muncul isometri pandangan. Bisa kalian klik. Nah, sudah seperti proyeksi Amerika. Sudah ada pandangan depan, pandangan atas, isometri, dan pandangan samping. Untuk mematikan tools atau fitur, kalian bisa klik checklist di sini atau escape pada keyboard. Nah, jika sudah seperti ini, ada cara lain untuk menampilkan masing-masing pandangan ini dengan cara yang lebih mudah dan lebih menguntungkan. Misal di sini saya hapus terlebih dahulu pandangan isometri, saya delete, yes. Nah, cara memunculkan misal ini kurang pandangan isometri. Cara yang lain, kalian bisa ke touchpad bagian kanan ini, kalian pilih View Palette. Lalu di sini memilih part yang kita
insertkan kali ini, yaitu top plan. Nah, di bawah ini akan muncul beberapa pandangan dari part top plan, mulai dari top, front, right, dan lain-lain. Nah, di sini keuntungan dari view palette ini yaitu lebih mudah memilih karena adanya preview dari masing-masing view ini. Apalagi jika teman-teman salah memilih plan, misal yang kalian kira pandangan depan malah jadi pandangan belakang, misal seperti itu. Nah, cara memunculkan pada sheet ini bagaimana, Kak? Nah, ini saya bisa pilih, tekan akan memunculkan isometric view. Kalian pilih isometric, klik tahan, lalu drag, kalian taruh di sheet yang kalian buat tadi. Kalian lepas. Nah, jadi seperti ini lebih memudahkan kalian jika ada permasalahan pada salah memilih plan karena adanya preview itu tadi. Nah, lalu jika sudah seperti ini, hal selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memberi informasi teknis dari part top plan ini dari masing-masing pandangan. Nah, contoh pertama yang akan kita lakukan yaitu mengatur skala dari view atau pandangan ini. Kalian bisa mengganti pada bagian kanan bawah ini, pada bagian ini yaitu skala. Nah, skala yang kita gunakan saat ini adalah 1:2. Misal kita ganti menjadi 1:5, nah maka semuanya akan berubah menjadi 1:5. Berhubung kita menggunakan skala 1:2, kita kembalikan jadi 1:2. Atau jika dalam suatu keadaan kalian ingin mengubah salah satu part, misal isometri ini akan saya ubah skalanya beda dari yang lain, bisa kalian klik pada pandangan isometri. Nah, bisa kalian lihat sini sudah menyala drawing view 7. Kalian scroll ke bawah. Nah, di bagian scale ini ada use sheet scale dan use custom scale. Bedanya apa sih ini antara kedua ini? Nah, use sheet scale ini jika kalian ganti satu skala, maka skala yang lain akan berubah. Maksudnya skala dari satu pandangan. Cara mengubahnya yaitu yang tadi sudah saya contohkan. Ini kan kita memakai 1:2. Maka mereka semua pandangan akan menjadi 1:2. Jika kita menggunakan use custom scale, maka yang berubah adalah satu aja yang kita pilih. Di sini kan kita memilih drawing view 7, yaitu pandangan isometri. Misal di sini kita ganti menjadi 1:1 karena kita ingin melihat pandangan isometri lebih jelas agar lebih besar. Nah, maka yang berubah cuman pandangan isometri aja. Jadi yang lain nggak ikut berubah. Jadi itu bedanya antara custom pada custom scale dan sheet scale. Nah, sini kita kembalikan sama seperti semuanya karena kita membutuhkan 1:2. Jadi kita kembalikan gelar checklist. Nah, lalu kalau udah seperti ini, hal yang kita bisa lakukan lagi, kita dapat merubah tampilan pada suatu pandangan. Maksudnya tampilan di sini adalah bisa kita memperlihatkan material yang digunakan. Misal ini pada bagian isometri kan lebih terlihat dari beberapa sisi. Di sini kita ingin mengubahnya. Kalian bisa lihat pada display style ini. Misal kita ganti menjadi set with edge. Nah, ini akan terlihat material yang kita gunakan. Karena ini tadi kita tidak menggunakannya karena akan terlihat seperti ini. Misal kita menggunakan material kayu. Nah, di sini nanti akan terlihat seperti kayu. Nah, kalian bisa coba display yang lain. Misal ini wireframe, hidden line. Di sini kita akan menggunakan ini agar tampak
materialnya. Jadi kita checklist. Nah, lalu hal selanjutnya yang akan kita coba yaitu memberi ukuran pada masing-masing pandangan. Nah, biasanya kan kita menggunakan Smart Dimension. Kita pilih pada anotasi. Nah, di sini ada Smart Dimension. Untuk cara manualnya kita bisa menggunakan Smart Dimension. Nah, klik Smart Dimension. Nah, kita bisa memilih ukuran yang kita inginkan. Misal kita pilih dari pandangan top line, kita pilih dari ujung sini sampai ujung bawah ini. Kita beri ukuran. Nah, langsung diberi ukuran 136. Untuk memberi ukuran seperti ini kan pastinya lama karena kalian akan ngecek satu-satu dan memberi ukuran satu-satu. Di sini ada cara mudahnya. Kita checklist terlebih dahulu. Kita menggunakan model item. Klik model item. Lalu kalian pilih part yang ingin kalian beri ukuran. Misal ini drawing view 5 atau pandangan atas, kalian pilih. Nah, di sini destinasinya sudah dipilih drawing view 5. Lalu pada source kalian pilih entire model. Entire model dan selected feature bedanya apa? Kalau entire model ini kalian akan memberikan ukuran ke semuanya dari satu view ini. Namun kalau select view kalian harus menekan satu-satu memilih. Misal ini pada bagian violet ini akan saya beri ukuran, lalu pada bagian ini. Nah, itu sama aja sama seperti Smart Dimension yang manual tadi. Lalu kalian scroll ke bawah, pada option use dimension placement in sketch kalian uncheck dan kalian checklist. Nah, ini otomatis akan terlihat ukuran seperti ini. Ini udah tinggal kalian merapikannya. Misal kalian geser seperti ini. Nah, itu enaknya memakai model items. Kalian juga bisa menggunakan pada yang lain, pada pandangan depan atau pandangan samping. Kalian bisa coba lagi, misal model item, milih pada drawing ini, pandangan depan dan pandangan samping. Pastikan entire model dan pada option ini di uncheck. Checklist. Nah, akan muncul ukuran seperti ini. Jika bertanya-tanya, loh kak, ini kok pada bagian pandangan samping kok nggak ada ukurannya? Ini pada SolidWorks, pada tools model item itu memberikan ukuran pada keseluruhan. Jadi misal bagian atas sampai bawah ini ukurannya udah diwakilkan di salah satu pandangan, mereka nggak akan mengasih pandangan pada nggak akan mengasih ukuran pada pandangan yang lain. Jadi udah terwakilkan di sini. Misal ini kan 16 mm, ini dari atas sampai bawah. Misal ini saya delete pada keyboard. Nah, lalu saya akan mencoba memberi ukuran di sini memakai model item. Kita uncheck, kita checklist. Nah, di sini akan terdapat ukuran 16 mm karena pada bagian pandangan depan ini tadi sudah saya hapus. Jadi enter model di sini hanya memberikan ukuran di salah satu pandangan aja, jadi agar lebih efektif. Nah, bisa kita lihat pada ukuran di sini ada trailing zeros atau 0,00 di belakang koma ini. Kita bisa hilangkan. Caranya misal kita klik pada salah satu ukuran, misal pada 4
mm ini, kalian klik. Nah, pada bagian dimension, pada bagian toleransi atau presisi, pada unit presisi kalian bisa atur sesuai keinginan kalian. Misal ingin 5 angka di belakang koma, nah itu bisa. Nah, di sini kita buat non atau kita bulatkan. Nah, saya ada triknya di sini untuk mengganti semuanya agar satu kesatuan. Jadi kita nggak usah mengklik satu-satu atau misal memakai Ctrl A seperti ini. Nah, itu akan kelamaan. Nah, ini cara praktisnya adalah kita pergi ke option pada bagian atas ini, option. Kalian pilih ke document properties, lalu klik dimension. Nah, kalian scroll ke bawah. Nah, pada trailing zeros di sini, pada bagian dimension, kalian pilih remove. Nah, lalu kalian klik OK. Maka semua trailing zeros di sini akan hilang. 0 di belakang koma akan hilang dan akan terbulatnya seperti ini. Itu cara mudahnya. Nah, setelah itu biasanya jika kita membuat sebuah part yang kompleks sekali, itu biasanya ada bagian kecil yang kurang bisa dilihat di drawing atau kurang detail seperti itu. Nah, di sini kita bisa menggunakan sebuah tools bernama Detail View. Pada Command Manager kita pilih View Layout. Nah, di sini ada Detail View. Detail View sendiri digunakan untuk mendetailkan view atau pandangan yang biasanya kecil. Nah, kita klik Detail View. Nah, karena di part yang kita buat ini nggak kompleks banget, sangat sederhana, saya contohkan di bagian fillet pada pandangan atas ini. Bisa kalian klik terserah di sekitar fillet tersebut. Saya pilih di sini. Lalu kalian geser sesuai kebutuhan mana yang akan kita buat detail. Karena kita akan fokus ke filletnya aja, kita buat jadi segini. Kalian klik sekali lagi. Nah, bisa kita geser, kita bisa menaruhnya di mana aja. Saya taruh di sini di dekat filletnya. Nah, otomatis akan menjadi detail D. Detail D sini dinamakan dari D di sini atau dari fillet yang kita pilih tadi. Nah, di sini skalanya otomatis 1:1, lebih besar daripada skala parentnya atau dari top view ini. Atau bisa kita custom jika kita ingin lebih besar lagi. Nah, kalian klik di detail ini, lalu kalian scroll ke bawah. Pada use custom scale kalian bisa lebih besar, misal 2:1. Nah, ini kan lebih enak dilihat. Misal sheet yang kalian buat ini akan di print atau sebagainya. Nah, ini akan lebih mudah jika terdapat sebuah detail yang sangat kecil sekali. Nah, detail view ini memudahkan kita. Nah, kita bisa checklist di sini. Nah, saya benarkan. Setelah itu semua yang ada pada area kerja telah selesai teman-teman kerjakan. Semua informasi yang diharapkan sudah diberikan, misal dari ukuran, dimensi, ataupun material. Lalu di bawah ini ada sebuah etiket. Etiket ini juga merupakan komponen penting dalam 2D design untuk menunjukkan identitas dari part yang kalian buat. Cara mengeditnya yaitu klik kanan di sembarang tempat di sheet, bagian sheet. Nah, kalian klik pada edit sheet format.
Nah, jika sudah berubah berwarna biru seperti ini, kalian udah bisa bekerja pada area etiket. Nah, misal contoh di bagian title ini, kita akan memberikan judul dari part. Kalian bisa klik 2 kali di bagian tengah ini. Nah, nanti akan muncul tempat untuk menulis seperti ini. Kalian bisa tuliskan top plan. Nah, kalian di sini juga bisa atur dari jenis teks, ukuran, dan lain-lain. Kalian bisa klik di sembarang tempat untuk mengakhirinya. Nah, ini juga kalian bisa atur letaknya. Nah, lalu pada drawing number ini, yaitu drawing number, ini yaitu berisi part keberapa atau lembar keberapa dari jumlah drawing yang akan kalian buat. Karena ini kita pertama, kita ganti ini menjadi pertama. Caranya seperti tadi, klik 2 kali untuk ngeditnya. Kalian tulis 01. Nah, di sini biasanya teman-teman menuliskan nama perusahaan teman-teman atau bisa nama yang membuat. Tuliskan nama kalian sendiri. Misal jadi saya contohkan, klik 2 kali, lalu saya contohkan PT Gamtek. Klik di sembarang tempat. Nah, jadi saya contohkan seperti ini. Untuk keluar dari sheet etiket, kalian bisa klik exit di sini di kanan atas ini, atau klik kanan, kalian pilih edit sheet. Nah, maka akan kembali seperti ini. Nah, ini merupakan contoh etiket sederhana, teman-teman. Ketika nanti kalian sudah lebih tahu di dunia menggambar teknik, kalian bisa melengkapi etiket ini dengan pengetahuan kalian. Nah, ini contoh dari top line sudah selesai dari part top line. Untuk part Excel dan Excel support, kalian bisa mencontoh drawing dari top line ini. Misal dari dimensi, material, dan etiketnya. Lalu saya akan mencontohkan ke yang kedua, kita akan membuat dari wheels. Sebelumnya kita save dahulu dari top line ini. Kita save, lalu klik save all. Nah, di sini kita beri nama dari sebuah benda yang kita buat, yaitu trolley wheels. Nah, di sini otomatis akan menjadi format drawing. Kita save. Di SolidWorks ini untuk file drawing, kita bisa membuat beberapa drawing dalam satu file yang sama. Nah, itulah kenapa saya save menjadi trolley wheels, bukan top line. Karena kita akan buat drawing lagi dalam file ini. Drawing dari part yang belum kita buat 2D drawing. Namun, kita juga bisa membuat drawing dari tiap komponen untuk masing-masing file. Jadi, misal ini top line sudah selesai, silahkan kalian save menjadi top line aja. Nah, kita akan coba buat beberapa sheet atau drawing dalam satu file. Caranya adalah, bisa kalian lihat pada bagian kiri bawah di sini ada sheet 1. Nah, di sebelahnya ada add sheet.
Nah, kita klik add sheet, klik kiri sekali. Nah, ini akan langsung muncul sheet A4 sesuai dengan ukuran sheet sebelumnya, format sebelumnya, yaitu pada sheet 1 kita memakai A4, jadi otomatis jika kita add sheet akan menjadi A4 sesuai dengan sheet sebelumnya. Namun kita juga bisa ubah formatnya, bisa kita klik kanan pada sheet 2, klik properties. Nah, di sini kita bisa mengganti, kita bisa pilih format A3, kita apply change. Nah, di sini akan berubah menjadi A3. Namun ini hanya berlaku untuk sheet 2. Sheet 1 akan tetap A4. Kita bisa lihat, nah akan tetap ukuran A4. Nah, kita kembalikan lagi sheet 2 menjadi A4 karena kita di sini akan menggunakan A4. Kita apply change. Kita lihat, nah sudah jadi A4. Nah, untuk sheet 2 ini nanti dan sheet 3, silahkan kalian bisa untuk membuat Excel dan Excel support untuk drawingnya. Namun di sini pada sheet 2 akan saya gunakan untuk contoh drawing pada wheels. Dan sheet 3 akan saya gunakan juga untuk contoh drawing assembly trolley wheels. Nah, kita langsung saja bekerja pada sheet 2 ini. Hal yang pertama kita lakukan tentu saja insertkan part yang akan kita buat, yaitu wheels. Nah, klik pada command view layout pada model view. Kita klik browse seperti tadi, kita pilih wheels tentu saja. Open. Nah, di sini saya akan mencontohkan pembuatan section view. Jadi kita memakai pandangan samping atau right. Kita taruh di kiri atas ini aja. Kita klik sekali. Nah, lalu kita checklist. Nah, untuk caranya membuat section view, yaitu bisa kalian pergi ke view layout di sini, akan ada section view. Kalian klik sekali. Nah, cutting line di sini kita menggunakan yang vertikal. Nah, ini udah menyala toolsnya. Kalian pastikan pada tengah. Kalian klik sekali, lalu klik OK atau centang hijau. Kalian geser ke kanan. Lalu kita klik sekali, dia otomatis akan menjadi section E. Melanjutkan dari section yang pada sheet 1. Sheet 1 kan kita membuat detail view. Detail view itu juga bisa dinamakan section. Nah, kita juga bisa ganti di nama sectionnya ini. Kita bisa klik pada garisnya atau pada hurufnya. Nah, di sini ini kita bisa ganti, misal menggantinya menjadi SW. Nah, otomatis di sini juga akan mengganti jadi section SW. Di sini akan berhubungan dari section length dan section sebagai deskripsinya. Namun kita akan kembalikan jadi section E. Kita checklist. Jadi gunanya section view ini digunakan untuk melihat part yang lebih detail pada bagian yang tidak terlihat. Nah, bedanya dengan detail view itu akan mendetailkan part yang kecil. Kalau section view ini detailkan kepada part yang sisi yang enggak terlihat. Jadi kan ini bagian dalam ban ini kita nggak bisa lihat, jadi kita potong bagian tengahnya, kita geser. Nah, ini terlihat hasil potongannya. Lalu seperti pada top line tadi, kita beri ukuran dengan model items. Kita klik pada annotation, kita klik dulu pada bagian section B.
ada hasil potongannya. Kalian klik model item. Pastikan ini enter model seperti tadi, lalu uncheck. Lalu kalian klik OK. Maka otomatis akan memberikan ukuran, tinggal kalian atur sedemikian rupa. Misal ini saya geser. Ya, tinggal kalian rapikan seperlunya dari yang kalian inginkan. Lalu trailing zeros juga akan hilang mengikuti pengaturan dari sheet 1. Setelah itu kita akan mengedit sheet format seperti tadi. Klik kanan, kita edit sheet format. Di sini seperti tadi kita bisa tulis perusahaan atau nama kalian. Misalnya saya tadi seperti tadi, PT Gamtek. Terus di sini judul dari drawing ini kita tuliskan wheels. Lalu pada drawing no ini, karena wheels ini akan kita jadikan ke 4, jadi kita tulis 04 karena nomor 2 nya nanti untuk Excel dan ketiganya untuk Excel support. Nah, kalau sudah, kalian bisa klik exit di sini atau edit sheet. Nah, ini kalian bisa atur untuk ke tengah agar lebih enak dilihat. Nah, udah seperti ini aja. Jadi fungsinya section untuk melihat part yang pandangan yang nggak terlihat di dalam ini. Jadi bedanya dengan yang awal, Kak, ini kok kenapa nggak diproyeksikan Amerika? Nah, sebenarnya itu fungsi dari drawing yang saya jelaskan di awal video ya. Ini untuk memuat informasi yang diperlukan aja oleh si pembuat drawing. Jadi misal di bagian wheels ini saya hanya perlu melihat bagian dalam dan saya kasih ukuran. Nah, itu juga nggak apa-apa. Nah, lalu kita lanjut ke sheet 3. Kita add sheet. Nah, di sini kita akan memakai kertas A3. Kita klik kanan pada properties. Kita pilih A3, kita apply change. Selanjutnya kita akan buat assembly drawing dari trolley wheels. Pertama kita masukkan dulu, kita insert pakai model view. Kita browse, di sini kita memakai trolley wheels. Nah, kita buat 4 pandangan terlebih dahulu. Nah, dari front plane kita geser ke atas, top plane, isometric, dan pandangan samping. Kita checklist. Nah, di sini hal yang pertama kita lakukan adalah membuat balloning. Itu hal yang penting dalam assembly drawing. Fungsinya untuk menandakan nomor part, nomor dari komponen part-part yang ada pada assembly ini. Nah, pertama kita pilih salah satu pandangan, kita memakai isometric, kita klik. Lalu kita pergi ke annotation. Nah, kita pilih auto balloon. Nah, di sini akan terlihat preview dari ballooning. Misal ini nomor 1, panahnya menunjuk ke part yang paling atas yaitu top plane. Nah, nomor 1 ini menunjukkan part top plane seperti itu. Nah, kita juga bisa pilih pattern tag-nya, jenis posisinya mau seperti apa. Di bagian feature manager di bagian kiri, bagian balloon layout pattern type. Sini kita bisa rubah. Misal di sini saya ingin semuanya di posisi kanan,
saya pilih ini. Nah, maka akan otomatis terlihat ke kanan seperti ini. Lalu bisa kita checklist. Oke. Nah, ini karena ini dia udah berbentuk rapi. Lalu misal saya klik di salah satu balon, misal nomor 3. Di sini akan muncul sebuah hidden line. Ini adalah dari magnetic line yang digunakan untuk referencing atau mengurutkan balon-balon ini. Kita bisa geser, misal kita klik di bagian garis, kita bisa geser. Untuk merapikannya, misal ini udah terlihat rapi, atau kita geser dari tiap-tiap balon seperti itu, atau kita bisa perkecil dari magnetic line-nya, garis hidden line-nya. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya di magnetic line ini ada sebuah spacing. Di feature manager bisa kalian lihat di bagian kiri. Di spacing ini ada free drag dan equal. Bedanya apa? Jika dia free drag, kita bisa geser balonnya dengan bebas. Misal balon nomor 4 ini kita geser ke atas, ke bawah, terserah kemauan kita. Lalu yang kedua, kita klik hidden line-nya dahulu. Yang kedua adalah equal. Misal kita klik equal. Nah, equal di sini dia membuat antar balon ini memiliki ukuran yang sama, memiliki jarak yang sama. Misal ini hidden line saya panjangkan, mereka akan membuat posisi yang sama. Misal saya buat kecil, mereka tetap akan dengan jarak yang sama. Nah, bedanya seperti itu. Lalu misal saya ingin mengeluarkan balon nomor 1 ini dari hidden line ini. Kita bisa klik nomor 1, kita drag keluar dari garis. Misal saya taruh di atas ini dengan nomor 4. Misal saya pindahkan ke atas ini. Kita klik di barang tempat. Nah, angkanya akan keluar seperti ini. Nah, di sini angka balloning nomor 1 dan 4 kan nggak rapi, terlihat nggak rapi karena mereka nggak satu kesatuan di atas ini. Nah, kita bisa memberi magnetic line pada balon nomor 1 dan 4. Caranya yaitu kalian ke annotation. Di sini ada magnetic line, kalian klik. Nah, di sini kalian bisa membuat line seperti sketch biasa. Kalian klik. Nah, kalian bisa ambil melewati balonnya. Misal kita kita geser seperti ini, dia otomatis akan mengikuti si magnetic line di pada balloning nomor 1 dan 4 seperti ini. Nah, jadi seperti ini, kita klik OK. Nah, maka akan terlihat lebih rapi. Misal ingin kita geser seperti ini. Nah, mereka akan lebih kelihatan rapi. Selanjutnya, setelah balon, yang nggak kalah penting pada assembly drawing ini adalah bill of material. Bill of material, caranya bagaimana mengeluarkannya? Kita bisa lihat pada annotation, bagian tabel, kita klik, kita pilih bill of material. Nah, di sini kita pilih view-nya untuk sebagai referensi, kita pilih yang salah satu, kita pilih isometric. Nah, bisa kita lihat pada bagian kiri udah menyala sebuah feature yaitu bill of material. Di sini ada BOM type, BOM tipe.
Sini ada 3 tipe, yaitu top level, only, part only, dan indented. Nah, ini bedanya apa? Jika top level ini, kalau top level dia hanya mendeteksi subassembly saja. Kalau misal kita menggunakan subassembly. Namun karena kita tidak, kita nggak usah. Kita berarti nggak memakai top level only. Kalau part only, di sini dia hanya akan mendeteksi sebuah part yang ada pada assembly tersebut. Nah, kalau yang satunya lagi indented, dia dua-duanya akan dideteksi. Jadi mulai dari subassembly terdeteksi, partnya juga. Nah, di sini kita memakai part only. Dan klik part only, kita checklist. Nah, ini akan muncul sebuah preview dari BOM tabel. Kita bisa letakkan, saya letakkan di sini. Kita klik. Nah, maka akan muncul sebuah BOM tabel. Secara default akan ada 4 kolom, yaitu item number, part number, description, dan quantity. Nah, kita bisa lihat di description ini masih kosong. Kita bisa mengisinya dengan cara kita bisa klik kanan pada salah satu part. Misal kita akan mengisi deskripsi dari top line. Kita klik kanan pada top line. Kalian pilih open top line s.ldprt. Kita klik, lalu tunggu. Nah, secara otomatis jadi di sini kita bisa langsung buka file top line langsung tanpa perlu buka assembly atau cari-cari filenya di folder. Jadi lebih memudahkan kita. Selanjutnya kita akan edit melalui file properties yang di bagian atas. Bisa kalian kursor arahkan ke atas. Nah, di bagian file properties kita klik. Lalu selanjutnya kita ke custom. Nah, di bagian property name kita klik. Di sini kita pilih, kita tuliskan description. Lalu di tab ini kita pilih teks. Nah, value atau text expression ini untuk mengisikan deskripsinya nanti seperti apa. Di misal saya ingin menuliskan bahwa part top line ini adalah sebuah part yang saya buat. Jadi saya tulis dibuat. Lalu bisa kita klik OK. Nah, ini lalu kita save, jangan lupa. Dan langsung bisa kita close aja. Nah, maka di bagian description top line akan berubah menjadi dibuat. Kan otomatis terisi seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa menambah kolom. Nah, ini kan cuma ada default ada 4 kolom, kita bisa menambahnya. Misal pada ini description, pada bagian insert kita pilih kolom right. Nah, jadi kita bisa menambahkan sebuah kolom dari kolom yang kita klik tadi. Misal kita deskripsi, kita rek, jadi akan menambahkan kolom di kanannya description. Nah, lalu pada kolom type, di sini kita bisa pilih misal custom property. Nah, pada property name ini kita bisa pilih, misal saya akan memakai sw file name. Nah,
Lalu setelah itu kita bisa klik di sembarang tempat. Nah, maka akan muncul kolom baru SW file name atau nama dari file SW kita, file SolidWorks atau part yang kita buat. Nah, lalu kita bisa rapikan agar masuk ke dalam sheet. Nah, kita bisa geser. Ini deskripsi terlalu besar, kita kecil, kita rapikan. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa edit sheet formatnya seperti yang awal-awal tadi. Kita tulis PT Camtek. Lalu judulnya kita ganti jadi trolley wheels. Dan di bagian drawing number tentu saja kita tulis 05 sesuai urutan yang kita buat tadi. Lalu kita exit. Nah, jangan lupa untuk kita save. Lalu kita klik save all. Jika muncul peringatan seperti ini, kita klik yes aja. Nah, tutorial pada kali ini sudah selesai. Kita telah menyelesaikan materi 2, yaitu materi drawing, mulai dari part drawing dan maupun assembly drawing. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya Reza Nurfauzi dan rekan saya Faisal Kholis pamit sebagai pemateri pelatihan desain kali ini. Jika ada kurangnya atau lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.